Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib surah Al-Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali dalam rangka kajian rutin di surau kita ini, yaitu setiap Ahad malam Senin sehabis maghrib sampai Isya. Salawat dan salam tak lupa ditaturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kita masih istiqomah dalam pelaksanaan pengajian rutin setiap Ahad malam Senin ini. Alhamdulillah, jamaahnya bertambah terus. Belakangan ada, sebelah kiri ada, di depan juga ada. Alhamdulillah, syukur kita sudah ada tempat surau seperti ini. Jadi nggak susah-susah lagi. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu di KBSB ini, kita pengajiannya pindah-pindah dari sana ke sana bulan sekali. Nah, harus dipasang taruh dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kita bersyukur sudah ada surau kita ini, tinggal kita memakmurkan. Jadi mari kita yang lain yang belum bisa hadir, mari kita makmurkan surau kita ini. Apalagi insya Allah kita sudah mulai kajian kita secara berurutan. Jadi setiap Ahad pertama itu akan diisi oleh Ustadz Irfan Johari, itu akan kita sama-sama ngaji tafsir. Kemudian Ahad yang kedua bersama Ustadz Taufik Hidayat Nazar LCMH ya. Nah, itu kita akan ngaji fikih atau ibadah syariah, berkaitan dengan ibadah dengan syariah, jadi berkaitan dengan fikih. Jadi kita akan ngaji secara berurutan gitu. Kemudian Ahad ketiga ini ya saya sendiri yang ngisi, itu kita akan coba sampaikan yang berkaitan dengan akidah akhlak. Nah, kemudian Ahad yang keempat, nah itu kita umum, kita guru-guru yang lain kita mintakan dengan kajian juga umum, juga termasuk kita-kita yang ada di sini di surau ini yang biasa taklim setiap subuh, taklim setiap maghrib. Nah, apalagi sekarang sudah masuk YouTube juga, Pak Eko, Pak Budi sudah ada di YouTube, itu Budiman ya. Jadi kajian maghrib, kajian subuh. Jadi Ahad keempat, jadi kita secara umum dengan guru berganti-ganti. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sehingga menjadi amal ibadah bagi saudara-saudara kita yang sudah mewakafkan tanahnya, mewakafkan surau ini, dan dari saudara-saudara kita yang lain yang sudah memberikan infaknya di surau ini sehingga mengalir terus pahalanya. Bella, pada kesempatan malam hari ini kita akan coba kaji surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, bermula dari ayat 63 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Sadaqallahul azim. Dari itu dari ayat 63 sampai ayat 65. Di dalam ayat ini Allah berfirman, yaitu wa ibadur rahmanil ladzina, adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu, yang sunnah alal ardi hauna, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat yang kami baca tadi itu Allah menjelaskan tentang hamba-hamba Allah. Sampai ayat yang dibaca tadi itu ada 4 macam. Siapakah hamba-hamba Allah itu? Ada 4 macam. Kalau kita teruskan ayatnya masih ada. Jadi kita coba bahas yang 4 macam ini saja dulu. Jadi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Tuhan itu yaitu orang yang berjalan di muka bumi ini merendahkan hatinya. Kita sering mendengarkan kata-kata hamba Allah. Kadang nggak mau nama kita disebut tatkala kita bersedekah. Kita sebut apa? Dari hamba Allah, ya. Dari hamba Allah, dari hamba Allah. Juga nanti di akhirat, di dalam barzah, alam barzah, alam kubur, salah satu juga pertanyaan malaikat itu, man anta, siapa engkau? Apa jawabnya? Adna Abdullah, saya hamba Allah. Nah, saya hamba Allah. Jadi nanti akan ditanya, man anta, siapa engkau? Ana Abdullah, saya hamba Allah. Nah, insya Allah kalau kita sudah menjawab demikian, ana Abdullah, saya hamba Allah, akan selamatlah berada di dalam kubur itu, alam barzah itu. Jadi ana Abdullah. Man anta, siapa engkau? Apa jawabnya baik kok? Saya hamba Allah. Ana Abdullah. Ana itu saya. Ana Abdullah. Ana, coba apa? Ana Abdullah. Saya Allah. Nah, siapa ya? Sekarang ya. Ana Abdullah, ana Abdullah. Nanti malaikat datang nanya, ana Abdullah. Itu nggak bisa dihafal. Walaupun hafal, ngelotok sekarang ini, ana Abdullah, ana Abdullah. Tiap hari ana Abdullah, ana Abdullah. Saya hamba Allah. Nah, kalau semasa di dunia nggak menghambakan diri kepada Allah, ya nggak akan bisa menjawab. Karena yang menjawab itu, benarkah kita menghambakan diri di dunia ini? Kalau kita tidak menghambakan diri di dunia ini, ya bagaimana akan menjawab? Walaupun hafal. Jadi bukan hafalannya. Jadi jangan pula nanti Pak Eko sudah selesai malam-malam, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Jadi bukan hafalannya ya. Benarkah kita menghambakan diri kepada Allah? Maka di dalam ayat ini, yang pertama yang dikatakan hamba Allah itu, siapakah hamba Allah itu? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Itu yang pertama. Apa artinya tadi? Yamshuna 'alal ardi haunan. Berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan hatinya. Itu syarat pertama itu.
Ya berjalan itu maksudnya tinggal di bumi ini, berada di bumi ini, semasa hidup di bumi ini dia selalu merendahkan hatinya. Bukan merendah diri ini. Rendah diri nggak boleh. Kita nggak boleh rendah diri. Kita harus ini apa namanya? Semangat perlihatkan kita ini orang yang mulia, karena orang bertakwa itu mulia. Nggak boleh kita rendah diri, nggak boleh. Kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kita mengaku orang yang bertakwa, kita mengaku orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu orang bertakwa, orang yang paling mulia. Jadi nggak boleh kita rendah diri. Tapi yang boleh itu rendah hati. Lawan rendah hati apa? Tinggi hati. Jadi nggak boleh kita tinggi hati, alias sombong, angkuh, takabur, ujub. Nah, itu beradik kakak itu. Sombong, takabur, ujub. Nah, apa Pak? Congkak. Nah, di dalam ayat lain juga dikatakan innallaha la yuhibbu muhtalan fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang menyombongkan dirinya. Bisa saja seorang itu sombong karena kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kelebihan ilmu, kelebihan pangkat, kelebihan jabatan, kelebihan harta, nah, keturunan. Allah melebihkan itu, tapi tidak boleh disombongkan, karena Allah yang melebihkan. Karena kalau Allah berkehendak, kun fayakun, jadi kalau mau dihilangkan bisa hilang, karena Allah yang. Maka orang iri juga nggak boleh kepada orang yang ada kelebihan itu, karena Allah yang memberikan dia kelebihan. Sama saja kita mengirikan Tuhan. Nggak boleh iri dan dengki, dan juga nggak boleh sombong. Jadi sombong itu juga termasuk meremehkan orang lain, itu sombong. Nggak mau menerima kebenaran, itu juga sombong. Alah, nah itu ya, disampaikan orang tentang kebenaran, apa bahan? Nyeleneh apa gimana itu? Mengabaikan. Itu juga sombong. Bahkan termasuk orang yang nggak mau berdoa itu juga sombong. Nggak mau berdoa, apalagi seolah-olah dia itu sudah, lah saya sudah tenang, aman, saya ibadah saya banyak, saya tidak akan disiksa, amal saya banyak. Nah itu juga sombong, nggak boleh. Nggak mau menyapa seorang sombong. Belum tentu. Kadang-kadang dia pikirannya kemana-mana Pak Eko ya. Jadi kan ada pertanyaan ini, ketemu nggak nyapa, kita jangan langsung menjustis, oh dia orangnya sombong, belum tentu. Lagi pikirannya lagi ke sana ketemu. Jadi belum tentu ya. Iya. Jadi memang itu kembali ke hati ya. Itu hati, ada akhlak. Nah, tapi kalau di hatinya ada misalkan dia merasa menghindar, itu dia juga ini nggak boleh. Jadi ini hamba Allah itu dia merendahkan, berkasih sayang, saling menghormati. Nah kemarin sudah disampaikan juga, ini ada Pak YouTube nanti Deddy Karmansah ada itu. Jadi ada sebuah hadis itu sebenarnya hadis agama gitu. Makanya Minangkabau itu ada di sandi syarat sendi kitabullah. Jadi adatnya itu sendinya dari agama. Maka itu ada dalam agama itu, kita dalam hadis itu kita harus menghormati orang yang tua, menyayangi yang kecil, menghormati sesama besar. Jadi kalau dibawakan pepatah Minang itu, yang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi, sama besar kita hargain. Nah itu. Nah, jadi tidak boleh kita meremehkan, jadi harus kita hormati, menyayangi,
Maka di situ kita juga harus biasakan kata-kata maaf, kata-kata terima kasih, minta tolong. Nah, walaupun kita kepada orang yang di bawah kita, yang kecil dari kita itu, kita walaupun ada kata-kata menurun, itu juga harus minta tolongnya. Nah itu. Jadi itulah bagaimana kita tidak boleh bangga, sombong dengan kelebihan-kelebihan. Karena yaitu tadi kalau orang tidak bisa mempertahankan dirinya, nah bisa itu yang membuat dia sombong, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah padanya sehingga membuatnya sombong. Kadang jalannya juga berubah-ubah itu, tangannya begini, nah itulah sombong. Bau agak diangkat dikit. Nah, jadi ada 3 yang dibenci oleh Allah. Nah, ada 3 macam dibenci, tapi sangat-sangat dibenci kalau yang 3 itu ada kepada diri seseorang. Ya, paham ya? Jadi ada 3 dibenci, tapi ada sangat. Kalau sangat itu sudah berlebihan ya. Sangat dibenci kalau hal itu terjadi kepada 3 orang. Pertama, yang dibenci oleh Allah itu orang fasik. Fasik itu orang yang selalu bermaksiat. Dia ibadah juga, tapi maksiatnya juga. Nah, apa namanya? Molimo ya Pak bahasanya Pak? Molimo. Apa ya? Tapi dia ibadah. Jadi fasik lagi dia, maksiat terus. Fasik. Jadi Allah nggak suka itu orang yang maksiat terus. Dan Allah sangat, ini sangat ya, sangat benci kepada orang tua yang fasik. Nah, orang tua fasik. Orang muda Allah nggak suka juga. Tapi lebih parah lagi orang tua yang sudah tua masih fasik. Sudah tua belum ibadah, gitu. Kapan lagi ditunggu? Kalau sudah tua itu kan sudah jelas dekat dengan kematian. Walaupun yang muda juga dekat, tapi kalau namanya sudah tua, tapi masih pecicilan. Padahal sudah banyak tanda-tanda dekat dengan kematian. Nah, gigi sudah kendor-kendor, mata sudah kabur, makannya sudah banyak dengan bubur, sudah banyak saja di tempat tidur. Nah, pandangan sudah lamur. Jadi masih juga fasik. Nah, itu sangat dibenci. Jadi yang dibenci lagi orang kikir, orang pelit, orang medit, orang apa Pak Eko? Bakhil, apa Epi? Sempilit kering. Nah, kalau sempilit kering itu bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Indonesianya Pak Caklik ya, sempilit kering. Nah, kalau bahasa Padangnya sempilit kering. Parah ya. Sudah pelit kering lagi. Kalau pelit basah masih mendingan. Ini kering. Nah, dia bakhil itu. Tangannya kalau di Al-Quran itu tangannya terbelenggu ke kuduknya, nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah. Padahal di dalam Al-Quran itu fisarra'i wad dharra, berinfaklah walaupun dalam keadaan sempit maupun lapang, walaupun hanya 2.000, 5.000 gitu. Karena itulah bahkan di dalam hadis itu, jauhilah dirimu dari azab api neraka walaupun bersedekah setengah biji korma. Nanti setengah biji korma kan sedikit itu. Bersedekahlah walaupun pisang rebus 1 sisir. Nah, atau kopi segelas. Nah, bersedekahlah walaupun kopi masih. Ya itu. Nah, Allah nggak suka kepada itu, dan Allah sangat. Jadi tadi Allah nggak suka kepada orang yang bakhil kan gitu ya. Allah sangat tidak suka kepada orang kaya yang bakhil. Hartanya banyak, melimpah, di mana-mana ada, ini ada, apa aja bisa
tapi pelit. Nah, lebih nggak suka. Kemudian yang ketiga, yang tidak suka Allah itu pada orang sombong tadi. Kajian kita kan sombong tadi. Nah. Orang yang sebagai hamba Allah itu orang yang merendahkan hatinya. Jadi jangan sombong. Allah nggak suka kepada orang yang sombong, dan Allah sangat tidak suka kepada orang bodoh yang sombong. Kepada orang miskin yang Sudah miskin sombong. sudah bodoh sombong. Kalau sudah bodoh, akhlaknya nggak baik, diajak ibadah juga nggak mau, sombong lagi. Nah itu. Nah itu ya. Itu sombong. Jadi termasuk tadi meremehkan orang lain, nggak mau menerima kebenaran, membanggakan semua yang diberi kelebihan oleh Allah kepada kita, nggak perlu kita banggakan. Nah itulah penyakitnya iblis kan itu, karena dia sombong, nggak mau dia suruh ini sujud kepada Adam, dia mau, karena dia merasa saya lebih, saya ini dari api, ngapain pula saya mau, jadi kena sombong. Kalau ujub itu beda lagi. Ujub itu hampir sama, membanggakan juga, tapi nggak kelihatan. Kalau sombong ini kan kelihatan dengan sifatnya, sikapnya, gayanya, gitu ya. Kelihatan. Jalannya kadang-kadang agak miring-miring dikit. Nah, kalau ujub ini nggak kelihatan karena di hati. Termasuk juga bangga dengan amal. Bangga. Pamer. Nah, kembali ke hati itu. Kita pamer, memberi tahu kepada orang lain segala macam, tergantung hatinya. Kalau hatinya supaya orang lain nyontok, bagus. Kita dapat pahala, orang lain dapat pahala. Dan juga kita dapat pahala lagi dengan orang nyontok. Nah, tapi kalau niatnya pamer, ingin dipuji orang, nah itu yang nggak boleh. Kalau ujub tadi, ya bangga. Maka pernah saya ceritakan, ada orang jalan karena kealimannya itu, kemanapun dia pergi diikutin sama awan. Panas-panas diikutin. Ada orang yang mau ikut. Karena orang juga ikut teduh, dia ngomong dalam hati, nggak diucapkan. Ini orang ini, kalau nggak kena saya, ini kepanasan ini. Kena amal saya. Kalau nggak bukan saya, nah ini kata-kata kalau nggak bukan saya itu jauh itu. Kalau nggak saya, nah itu jauh ya. Itu sama dengan ujub. Kalau nggak kena saya, ini udah kepanasan dia nih dalam hati. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah jalan, yang ngikut tadi pindah jalannya, rupanya dia ke kiri, awan tadi berpindah ke dia. Nah, pindah ke dia. Jadi langsung bergeser karena hatinya tadi. Jadi itu hati itu. Ujub. Jadi takabur juga sama. Jadi inilah kajian kita hari ini. Hamba Allah itu orang yang merendahkan hatinya. Bawalah ilmu padi di tengah sawah. Jangan bawa ilmu ayam di dalam kandang. Ya. Walaupun ayam Pak Eko belum sempat beli Pak Eko, lupa Pak Eko. Udah kandangnya udah siap. Insya Allah. Karena lupa Pak Eko. Kandangnya sudah ada ya. Lupa terus, kalau di pasar lupa. Jadi bawalah ilmu padi di tengah sawah atau ilmu penyu di pinggir pantai. Jangan dipakai ilmu ayam di dalam kandang atau ilmu teh telur. Nah, teh telur kemana Pi? Coba kita ini satu-satu ya. Bagaimana kalau padi di tengah sawah, makin berisi makin menunduk, tidak mencuang dia. Kalau yang mencuang itu padi ampa, padi kosong.
Yang baru ketika minum. Nah, bagaimana pula teh telur? Nah, itu jangan juga dipakai sifat teh telur. Kalau minumnya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ini ada teh telur nggak ini? Oh belum ya, besok pagi ya. Besok pagi pi ya. Nah, jangan pakai ilmu teh telur. Ilmu teh telur itu dia itu isinya sedikit, tapi uapnya banyak, tinggi gitu. Uapnya tinggi, tapi isinya kosong. Nah, cuman omongannya aja yang besar gitu, isinya nggak ada. Nah, itu ketaluan namanya. Coba telur kan tinggi dia, sampai segini, lewat gelas itu sama dia, melimpah, tapi lama turun, isinya sedikit cuman. Nah, pakailah ilmu apa tadi, padi di sawah ya. Jangan juga dipakai ilmu ayam dalam kandang. Ayam dalam kandang itu, coba ayam bertelur itu satu cuman telurnya, tapi banyak orang tahu. Nah, telur satu tapi ribut sekampung. Lihat telurnya cuma satu. Kosong. Nah, kemudian pakailah ilmu penyu di pinggir pantai. Bagaimana penyu? Tahu nggak kita ada telurnya? Pergilah kita ke pantai, nggak tahu kita ada telurnya. Tapi pas digali, pasti itu ada telurnya. Bukan satu, banyak. Tapi nggak ada yang tahu. Nah itu. Nah, jadi itu yang pertama ya, merendahkan hati. Itulah hamba Allah. Baru satu ya, ini udah jam berapa ini? Habis ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Nah, sekarang yang kedua. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini agak berat ini. Enggak berat ini. Tapi kalau mampu, pahalanya luar biasa. Wa idza, dan apabila khatabahumul jahiluna, orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, qalu salama, dia akan berkata salam, kata-kata yang baik. Nah, seorang hamba Allah itu seperti itu. Kalau ada orang bodoh menghinanya, mengejek-ngejeknya, ngapain ke masjid terus, nah, kan gitu kan, ngapain ngaji terus, mengolok-olok lah. Nah, kira-kira kita gimana jawabnya? Kan ngolok-olok juga? Enggak. Ada orang mengolok-olok kita, menghina kita, maka di sini qalu salama, katakanlah kata-kata yang baik, dijawab dengan yang baik, yang lemah lembut. Kan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, Nabi itu setiap hari mau ke masjid diludahin, pernah. Apa dia ngeludahin juga? Enggak. Nah, bahkan Nabi itu pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril, gunung ini diruntuhkan untuk menghancurkan orang kafir. Apa kata Nabi? Kalau ditawarkan ke Pak Eko gimana itu? Ya. Ayo, aja terus. Nabi enggak. Apa kata Nabi? Enggak usah. Dia seperti itu sama saya karena dia belum tahu. Karena dia belum mengerti. Nah, itu. Nah, kan berat itu. Maka dalam hal ini, untuk bisa menahan itu, ada dua yang harus kita ingat, ada dua yang harus kita lupakan. Nah, yang berat ini, coba, dua yang harus diingat, dua yang harus kita lupakan. Nah, coba sekarang, siapa yang bisa? Apa yang harus kita ingat yang dua itu? Ayo, ada PR ini. Siapa yang bisa jawab, ada kopi segelas nanti. Apa yang harus kita ingat untuk menjaga ini? Yang harus kita ingat yaitu kejahatan kita kepada orang
kebaikan orang kepada kita. Kita pernah salah kepada orang dan kebaikan orang kepada kita, itu ingat-ingat terus. Berat kan itu ya? Yang harus dilupakan kebaikan kita kepada orang dan kejahatan orang kepada kita. Terbalik ya. Kalau kita yang gampangnya, yang harus kita ingat apa? Kebaikan kita kepada orang, kejahatan orang kepada kita. Itu yang dalam pikiran terus kan. Yang sudah kita lupakan, kejahatan kita kepada orang, kebaikan orang kepada kita. Nah itulah yang dilakukan oleh Nabi. Memang berat ini. Nabi suka menolong orang yang nggak mau menolong dia. Misalnya Pak Eko pinjam apalah ke sana, nggak usah ke rumah Pak Caklik lah, ke rumah siapa? Untuk dekat amat, jauh sana, pinjam pacul sana. Ya, nggak mau orang itu ngasih, enggak lah. Nah, suatu waktu dia kesini ngomongin Pak Eko pinjam pacul lah. Eko jawabnya apa? Enggak lah juga gitu. Nah, menolong orang yang nggak mau menolong itu Nabi. Jadi giliran seperti ya kita pinjamin gitu. Dia nggak mau pinjamin, kita pinjamkan. Iya. Tapi kalau jadi itulah memang berat akhlaknya itu ya, menolong orang yang nggak mau menolong kita. Nah, itu. Jadi itu seorang hamba Allah itu dia mengucapkan kata-kata yang baik saja, walaupun dia kata yang tidak baik. Qalu salam, paling tidak udada. Memang itu perlu kesabaran itu. Kalau ada kesabaran. Sudah berapa itu? Yang kedua ya. Ini masuk YouTube ini ya? Waduh, bisa ditonton di mana ini? Yang ini ya. Deddy Karmansah ya. Jadi ya kalau nonton di grup ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini ada nih YouTube ya. Wa idza fatahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini yang ketiga. Ayat 264-nya. Wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nah, seorang hamba Allah itu dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, ini agak berat ini. Yaitu orang yang mau bangun malam, nah, berdiri dan sujud. Maksudnya apa itu? Jadi tidak hanya sekedar sholat wajib saja, bisa berusaha bangun tengah malam untuk sholat malam. Sholat maghrib, Pak Eko. Sholat malam. Maghrib apa malam tadi? Maghrib sudah jelas, bukan sholat maghrib. Sholat malam. Salat malam. Sepertiga malam. Maka kalau bisa malam itu dibagi 3. Sepertiga ya untuk belajar, untuk keluarga, nonton TV. Nah, sepertiga untuk tidur, istirahat tengah malam. Sepertiga yang akhir, nah itulah bangun ibadah. Pas sholat, baca Al-Quran, karena itulah maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Itu juga yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang berada di taman-taman surga. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan berada di taman-taman surga. Mereka akan mengambil apa yang sudah diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Kanu qabla zalika muhsinin. Dulu semasa di dunia dia selalu berbaik. Itu satu. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit pada malam hari dia tidurnya. Jadi artinya diluangkan waktu bangun tengah malam. Jadi sepertiga malam itu kalau bisa bangun,
Itulah sholat malam. Kalau bisa bangun itu jam 3 itu langsung mandi. Nah, langsung mandi, ganti pakaian, sudah fresh, langsung sholat malam, Al-Quran baru ke masjid sholat subuh. Nah itu. Kalau itu apalagi pada waktu itu kita banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu itu banyak istighfar. Disitulah berdoa. Apa doa yang akan kita sampaikan? Karena doa itu yang mustajab dijelaskan oleh Nabi duburis sholah. Duburis sholah itu setelah sholat dan pada akhir malam, sepertiga malam. Nah, bahkan kalau bisa bukan kita saja, keluarga kita juga. Kata Nabi, kita bangunkan keluarga kita, percikan air. Nah, kalau tidak bangun, percikan air, siramkan air. Nah, atau kalau yang perempuan yang bangun dulu, percikan air ke laki-lakinya. Kalau nggak mau juga, Pak Eko, disiram. Enggak, iya pula enggak ya. Percikan air gitu ya. Nah, itu artinya membangunkan. Jadi intinya berusaha sholat malam. Bahkan bukan sholat malam saja, juga kalau bisa sholat duha. Sholat duha itu matahari mau lebih panjang waktunya sampai menjelang zuhur. Nah, 2 rakaat sholat duha akan dapatkan pahala sama dengan bersedekah sebanyak sendi kita ini. Sebanyak sendi itu. 2 rakaat sholat duha. Itulah orang hamba Allah itu orang yang tidak hanya sholat wajib saja, juga ditambah dengan sholat sunat malam dan juga sholat duha. Kalau sholat wajibnya sudah pasti nggak boleh ditinggalkan. Bahkan di dalam kitab Tabiul Ghafilin itu salah satu wasiat Nabi kepada Anas bin Malik, ya Anas, jangan kau tinggalkan sholat malam. Jadi di situ wasiatnya bukan sholat wajib, karena sholat wajib sudah pasti, tidak bisa tidak. Nah, tapi yang sholat malam ini kadang-kala kita kan, walaupun dia sudah sholat wajib, kadang-kadang belum bisa melaksanakan. Nah, kalau sholat wajib itu sudah pasti, karena kita tahu bahwa itu kunci ibadah, sendi agama, tidak bisa ditawar-tawar. Sendi agama itu ada 3, salah satun, faqaiduddin, salah satun, sama syahadat, yang kedua as-sholatul maktubah, sholat wajib, yang ketiga as-shaumu fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kalau haji hanya bagi yang mampu dan aman. Kalau zakat juga begitu. Tapi kalau yang 3 ini nggak ada tawar-tawarnya. Syahadat, sholat, puasa. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, isyarat. Nggak bisa juga disolatkan. Dalam perjalanan juga begitu. Kita mau jauh, ya tetap sholat. Nanti ditinggalin mobil. Enggak, bisa dijamak, bisa dikosar. Dijamak, digabung. Waktu zuhur sama asar. Maghrib sama isya. Itu digabung, itu dijamak namanya. Dikosar itu dikurangin. Kita sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Bisa kita kerjakan waktu zuhur, bisa kita kerjakan waktu asar. Kalau kita kerjakan waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau kita kerjakan waktu asar namanya jamak takhir. Kita berangkat dari sini jam 11, zuhur nggak berhenti juga mobilnya, terus tahunya berhenti jam 5, sholat kita jam 5 itu. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Begitu juga malam, sholat isya dikurangi 2 rakaat, sholat subuh dikurangi 2 rakaat. Enggak ya? Oh, enggak boleh. Zuhur enggak boleh dikasar. Ya itulah, jadi nggak bisa ditinggal, tetap ditinggalkan. Nah, bahkan celakalah orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat ada dalam surah Al-Mudassir itu, ma salakatum fis sakar, kenapa engkau masuk ke dalam neraka sakar? Ayat 42 itu. Qalu lam nakuna minal sholihin. Dulu semasa di dunia kami termasuk orang yang tidak sholat. Jadi itu ya, yang ketiga apa tadi? Orang yang berusaha bangun tengah malam untuk sholat malam. Yang terakhir yaitu walladzina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ini ayat 65-nya.
Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Intinya orang yang suka berdoa. Jadi seorang hamba Allah itu suka berdoa, memohon, banyak minta. Terutama sekali yang harus kita minta hidayah, petunjuk, kekuatan iman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang kita minta hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, ampunan, dan juga ghina, kekayaan. Nah, itu. Jadi banyaklah kita meminta. Allah itu makin banyak meminta, dia makin senang. Nah, jadi Allah makin banyak kita meminta dengan dia makin senang, karena makin banyak kita berhubungan dengan dia. Jadi maka untuk itu banyak-banyaklah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu juga ibadah. Ada nilai ibadahnya dalam kita berdoa itu. Ini saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, yaitu hamba-hamba Allah. Jadi dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Kalau kita teruskan sampai akhir ayat ini, sampai ayat 77 itu menjelaskan tentang hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Pada kesempatan ini sudah jelas bagi kita. Ada berapa tadi? Ada 4. Satu, orang yang merendahkan hatinya atau tidak sombong, tidak angkuh, tidak ujub. Yang kedua, orang yang tetap baik kepada orang walaupun dia menjahatinya, dia tetap berkata yang baik gitu. Dan baik qalu salama, dan juga orang yang bisa berusaha bangun tengah malam untuk sholat malam. Apalagi sholat malam ini, kita ini belum habis waktunya ya, masih panjang. Nah, bentar lagi ya. Jadi malam-malam itu kita tidur itu, iblis itu bercokol di sini nih, bercokol, pengkuk kita nih 3 guys. Kalau bisa kita berwudu mau tidur itu, terlepas ikatan setan yang satu itu. Nah, jadi Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan mau tidur itu berwudu. Nah, kemudian kalau mau tidur itu kita membaca doa, maka terlepaslah ikatan setan yang kedua. Nah, kan 3 itu tadi. Nah, berwudu kemudian baca doa. Maka Nabi nyuruh pada istrinya mau tidur itu khatamkan Al-Quran, dari sapaan Rasul, mohonkan ampun, laksanakan haji dan umrah. Maksudnya apa itu? Baca qul huwallahu ahad 3 kali, sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Baca sholawat, kemudian istighfar, dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian apabila kita bangun tengah malam, kita berwudu sholat malam, terlepas ikatan setan yang ketiga itu. Nah, itulah hikmah-hikmahnya kalau kita berwudu, membaca doa, dan juga sholat malam. Nah, ini saja barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat kajian kita, yaitu surat Al-Furqan yang sudah sama-sama kita dengarkan, yaitu hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.